Hai, kami dari kelompok 1 dari kelas 5 TI 2 akan menjelaskan kasus pohon keputusan. Yang pertama ada contoh kasus pohon keputusan dengan Deep First Search atau DFS. Dalam kasus ini kita memiliki beberapa kota yang dihubungkan dengan jarak tertentu dan kita ingin mencapai kota Kediri dari Jakarta dengan menggunakan algoritma DFS. Langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma DFS untuk menelusuri berbagai jalur yang mungkin ialah Jakarta ke Solo 1000 km, Solo Yogyakarta 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km, Purwokerto Semarang 1500 km, Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto Solo 500 km, Yogyakarta Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, Kediri Surabaya 1500 km, Yogyakarta dan Surabaya ke Surabaya 1000 km. Tujuannya ialah dari Jakarta ke Kediri. Langkah-langkah dalam DFS yaitu dimulai dari Jakarta. DFS akan memulai eksplorasi dari kota Jakarta. Dari sini terdapat beberapa pilihan jalan yang dapat diambil. Jakarta ke Solo 1000 km, Jakarta ke Purwokerto 800 km, dan Jakarta langsung ke Yogyakarta 1900 km. Adapun eksplorasi cabang pertama di mana Jakarta ke Solo, DFS memilih jalur pertama yaitu di Jakarta ke Solo. Sekarang kita berada di kota Solo. Dan dari Solo terdapat dua pilihan, Solo Yogyakarta atau Solo Purwokerto. Selanjutnya ada eksplorasi cabang pertama dari Solo ke Yogyakarta. DFS melanjutkan ke Solo Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita memiliki beberapa pilihan, yaitu Yogyakarta Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, dan Yogyakarta Surabaya 1000 km. Jalur yang diambil oleh DFS ialah Jakarta ke Solo, Solo ke Yogyakarta, dan Yogyakarta ke Kediri. Total jarak yang ditempuh ialah Jakarta ke Solo 1000 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km. Total jarak ialah 1000 ditambah 1000 tambah 1500 sama dengan 3500 km. Ketika sampai di tujuan dengan Yogyakarta ke Kediri, DFS mengeksplorasi jalur dari Yogyakarta ke Kediri. Kota Kediri adalah tujuan kita sehingga pencarian DFS berhenti di sini. Simulasi DFS dengan backtracking. Jika kita mengeksplorasi jalur lain dengan DFS, algoritma akan bekerja sebagai berikut. Setelah memilih Jakarta Solo, Yogyakarta Kediri, DFS tidak akan menjelajahi jalur lainnya seperti Jakarta ke Purwokerto atau Jakarta ke Yogyakarta langsung karena sudah mencapai tujuan. DFS memulai dari Jakarta, memilih cabang pertama yaitu Solo, kemudian dari Solo ke Yogyakarta, dan akhirnya mencapai Kediri. DFS bekerja dengan mengeksplorasi setiap jalur hingga ke ujung sebelum mundur dan mencoba jalur lain. Dalam kasus ini, DFS berhasil menemukan jalur dari Jakarta ke Kediri melalui Solo dan Yogyakarta dengan total jarak 3500 km. Kenalkan, nama saya Yolanda Tria Malaysia Pontoan dengan NIM 2202449. Pada saat ini saya akan menjelaskan untuk bagian BFS. Penerapan pohon keputusan dengan Breadth First Search atau BFS pada kasus rute Jakarta Kediri. Pada kasus ini kita akan menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS untuk menemukan rute dari Jakarta ke Kediri. BFS akan menelusuri semua rute berdasarkan level terdekat dari Jakarta ke kota-kota lain yang terhubung sebelum berlanjut ke level berikutnya. Pada kasus ini, kita akan menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS untuk menemukan rute dari Jakarta ke Kediri. BFS akan menemukan rute dari Jakarta ke Kediri. BFS akan menelusuri semua rute berdasarkan level terdekat dari Jakarta ke kota-kota lain terhubung sebelum berlanjut ke level berikutnya. Tujuan start atau awal itu Jakarta dan goal atau tujuannya itu Kediri. Data yang diberikan Jakarta Solo 1000 km, Solo Yogyakarta 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km, Purwokerto Semarang 1500 km, Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto Solo 500 km, Yogyakarta Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, Kediri Surabaya 1500 km, Yogyakarta Surabaya 1000 km.
Langkah-langkah BFS mulai dari Jakarta. BFS akan mengeksplorasi semua kota yang terhubung langsung dengan Jakarta. Dari Jakarta kita bisa memilih yang pertama level 1, yaitu eksplorasi kota yang terhubung langsung dengan Jakarta. Kota yang dieksplorasi yaitu Solo, Purwokerto, Yogyakarta. Jalur yang dipertimbangkan yaitu Jakarta Solo 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km. Level kedua yaitu eksplorasi kota yang terhubung dengan kota level 1. Setelah eksplorasi kota-kota di level 1, BFS akan menjelajahi kota-kota yang terhubung dengan Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Dari Solo, yaitu Solo ke Yogyakarta 1000 km, dari Purwokerto Semarang yaitu 1500 km, Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto Solo 500 km. Dari Yogyakarta yaitu Yogyakarta ke Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, Yogyakarta Surabaya 1000 km. Level ketiga itu menemukan Kediri. Jalur menemukan Kediri ditemukan dari Yogyakarta Kediri 1500 km. Urutan BFS yaitu level 1 Jakarta Solo 1000 km, Jakarta Purwokerto 800 km, Jakarta Yogyakarta 1900 km. Level kedua yaitu Solo Yogyakarta 1000 km, Purwokerto Semarang 1500 km, Purwokerto Surabaya 1800 km, Purwokerto Solo 500 km, Yogyakarta Bandung 1000 km, Yogyakarta Kediri 1500 km, Yogyakarta Surabaya 1000 km. Solusi BFS yaitu jalur terpendek yang ditemukan oleh BFS adalah Jakarta, Solo, Yogyakarta, Kediri. Total jarak yaitu 1000 tambah 1000 tambah 1500 sama dengan 3500 km. Keuntungan pada BFS pada kasus ini yaitu menemukan jalur optimal. BFS memastikan setiap kota dieksplorasi berdasarkan urutan level. Oleh karena itu, jalur terpendek ke Kediri melalui Yogyakarta ditemukan pada level 3. Sistematis, BFS mengeksplorasi semua kota yang terhubung pada satu level sebelum melanjutkan ke kota lain di level berikutnya, sehingga solusi dapat ditemukan dengan cepat. Masuk pada langkah-langkah BSFS, yaitu yang pertama inisialisasi mulai dari simpul Jakarta, dan kita akan menghitung nilai heuristik untuk setiap simpul yang terhubung, dan juga untuk menghitung heuristik untuk setiap kota yang terhubung, kita akan menghitung jarak langsung ke Kediri sebagai nilai heuristik. Ada juga Jakarta dengan 1900 km ke Yogyakarta, dan Solo 1500 km ke Yogyakarta, lalu ke Kediri, dan Purwokerto 1000 km Yogyakarta lalu ke Kediri. Dan pilih simpul terbaik dari Jakarta, kita memiliki Jakarta ke Solo, dia dengan jarak 1000 km dengan heuristik ke Kediri sama dengan 1500 km. Jakarta ke Purwokerto ada 800 km dan heuristik ke Kediri adalah 1000 km. Jakarta ke Yogyakarta dengan jarak 1900 km dengan nilai heuristik ke Kediri yaitu 0, langkah tidak diambil karena jarak lebih jauh. Dan juga simpul terbaik adalah Purwokerto, yaitu dengan nilai total sama dengan 800 tambah 1000, yaitu 1800 km. Eksplorasi simpul Purwokerto. Dari Purwokerto kita bisa ke Purwokerto ke Semarang dengan jarak 1500 km dan nilai heuristik ke Kediri yaitu 1500 km. Purwokerto ke Surabaya yaitu 1800 km dan heuristik ke Kediri yaitu 1500 km. Jadi Purwokerto ke Solo adalah jarak 500 km dan heuristik ke Kediri yaitu ada jarak 2000 km. Pilihan terbaik selanjutnya adalah kembali ke Solo untuk mengeksplorasi Yogyakarta. Eksplorasi simpul Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita dapat pergi ke Bandung dengan jarak 1000 km dengan nilai heuristik ke Kediri yaitu 1500 km, dan Yogyakarta ke Kediri
dengan jarak 1500 km dengan nilai heuristik sama dengan 0 karena tujuan sudah tercapai. Yogyakarta ke Surabaya juga memiliki jarak 1000 km dengan nilai heuristik ke Kediri yaitu 2500 km. Pilihan terbaik adalah Yogyakarta ke Kediri karena urutan jalurnya yaitu Jakarta ke Purwokerto 800 km, Purwokerto ke Solo 500 km, Solo ke Yogyakarta 1000 km, Yogyakarta ke Kediri 1500 km, dan total jarak yaitu dari Jakarta ke Kediri melalui rute yang dipilih adalah 800 tambah 500 tambah 1000 tambah 1500 sama dengan 3800 km. Untuk memilih metode pohon keputusan yang terbaik berdasarkan kasus rute dari Jakarta ke Kediri, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek dari masing-masing algoritma yang telah dibahas, yaitu depth first search atau DFS, breadth first search atau BFS, dan best first search atau best BFS. Analisis metode yaitu pertama DFS, kelebihannya yaitu memori yang digunakan relatif rendah karena hanya merupakan jalur yang sedang dieksplorasi. Ada juga kekurangannya yaitu DFS mungkin tidak menemukan jalur terpendek dan dapat terjebak dalam jalur yang panjang tanpa solusi. Ada juga BFS dengan kelebihan menjamin menemukan jalur terpendek karena eksplorasi dilakukan berdasarkan level, cocok untuk graf dengan jarak yang sama. Ada juga kekurangannya yaitu memori yang digunakan tinggi, terutama untuk pohon yang besar dan dalam. Ada juga best FS dengan kelebihan memanfaatkan heuristik untuk mengeksplorasi jalur yang paling menjanjikan, dan kekurangannya yaitu bergantung pada akurasi heuristik yang digunakan. Jika heuristik tidak baik, bisa menghasilkan jalur yang lebih panjang. Kesimpulannya yaitu Best FS adalah metode yang paling cocok untuk kasus ini karena algoritma ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi jalur berdasarkan estimasi jarak langsung ke tujuan atau ke Kediri, sehingga lebih efisien dalam menemukan jalur terpendek. Meskipun memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan DFS, kemampuan Best FS untuk memprioritaskan eksplorasi jalur yang menjanjikan membuatnya lebih cepat dalam mencapai tujuan, terutama dalam kasus yang memiliki banyak opsi rute seperti yang ada di data ini. Dengan demikian, Best First Search atau Best FS adalah metode yang paling sesuai untuk kasus rute dari Jakarta ke Kediri. Demikian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.